dari pihak Rois dan mungkin Rois Am, yang mulia Rois Am, dikatakan sudah pernah melakukan tabayun kepada ketua umum. Faktanya itu belum tabayun secara menyeluruh. Makanya karena saya dan beberapa kiai anggota Surya itu agak paham bahwa tabayun yang diaturkan ketua umum kepada yang mulia Rois Am itu belum selesai juga, sama belum selesainya dengan proses audit. Bahkan di rapat Surya Aston itu yang ditayangkan di muka di hadapan para peserta itu hanya rekening koran. Kalau ini saya berani bersaksi dunia akhirat. Apakah rekening koran bisa dijadikan salah satu delik aduan? Jadi terkait dengan audit yang jelas belum selesai di forum rapat Aston itu yang ditayangkan di layar itu untuk para hadirin itu adalah rekening koran. Ya, semudahnya kita memahami rekening koran kan tidak bisa dijadikan apa-apa, dijadikan bukti apapun. Yang bisa dijadikan bukti sah itu jika ada pelanggaran kan hasil audit final. Jadi yang fakta saya berani bersaksi dunia akhirat yang ditanyakan hanya rekening koran bahwa fulan dan pada tanggal ini mengeluarkan sejumlah uang ke rekening ini, gitu saja. Tapi bahwa dokumen tentang si fulan mengapa mengeluarkan duit sekian, itu dokumennya ada tapi tidak disebutkan. Dan dokumen itu yang membuat legalitas seseorang siapapun mengeluarkan uang organisasi. Itu tidak ada. Terus lagi, biasanya rapat serutin yang istilahnya bobotnya biasa saja, itu selalu pakai Zoom, sehingga para anggota Suriah yang karena memang sepuh dan jarak jauh tidak bisa segera hadir di Jakarta, itu bisa mengikuti lewat Zoom. Seremeh apapun rapat selama ini selalu ada fasilitas Zoom. Nah, yang kemarin di situ tidak ada fasilitas Zoom. Sehingga banyak, ya saya tidak bisa bilang banyak, ada beberapa kiai-kiai Suriah yang, kok nggak ada Zoom-nya ya, nggak hadir gitu. Saya kira kalau semakin banyak yang hadir kan, ya namanya satu tangan tidak bisa bertepuk kan begitu. Semakin banyak tangan itu yang secara teknis sudah ada ya kekurangan-kekurangan. Ya saya tidak bermaksud mengungkap kekurangan, tapi faktanya seperti itu, rapat sepenting itu, mengapa tidak disediakan sarana Zoom? Terima kasih. Di dalam rapat itu, ya itu ada cara pandang yang berbeda lah tentu itu. Bahkan Kiai Mu'ad Thohir misalnya itu beliau dengan tegas mengatakan bahwa mendorong untuk tabayun karena semua data yang disampaikan kepada kita ini kan ini kan bukan hasil daripada auditor kan, karena memang kan auditnya belum selesai kan. Artinya Kiai Mu'ad ya mendorong sekali untuk tabayun, begitu juga dengan Khatib Am, Kiai Nurul Yakin. Saya sendiri sampai saya ini mohon dengan sangat supaya jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sambil meneteskan air mata itu Gus Aun itu. Ya saya takut serius, karena ini kan kami serius. Karena iya, ini kan serius, saya iya. takut sekali karena ya memang ini kan NU ini orang organisasi gede ya. Kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Saya ini sampai mohon betul ya. Saya mohon betul supaya karena kita semua punya mekanismenya Mas Rozali di organisasi. Misalnya ada rapat harian gabungan ya kan, ada rapat gabungan, ada rapat pleno, ada majelis tahkim, ada konbes dan lain sebagainya. Kita punya lah seperti itu. Kita juga masih punya mustasar dan lain sebagainya. Kalau pleno itu kan mustasar juga hadir begitu loh. Kita punya mekanismenya untuk
Untuk menyelesaikan ini kita punya mekanismenya kok, gitu loh. Apa Jadi alasannya Gus sehingga menolak apa namanya digelarnya tabayun atau sidang itu? Di forum Aston itu juga ada yang bertanya tentang tabayun, tapi sedikit dan dijawab di forum itu oleh beberapa anggota yang lain kan sudah 2 kali sama Rois antara oh ketum iya, dan iya. Rois Oh iya, itu. itu kita tanyakan juga Mas Rozali dengan Ketua Umum, tabayunnya sebenarnya seperti apa? Ya, jadi pernah Ketua Umum itu dipanggil ke Surabaya. Nah, setelah sebelumnya itu diceritakan juga di rapat itu. Setelah sebelumnya eh, 4 kali ketum itu berusaha untuk sowan kepada Rois Am di Surabaya, tetapi tidak ditemuin. Itu juga diceritakan di rapat, betul kan Gus Natif? Ya, Betul, betul. ya. Hari Kamis sebelum rapat itu ketum dipanggil di Surabaya terus disodorin dokumen-dokumen itu. Nah, dikasih waktu 3 hari untuk menjawab. Kemudian Senin ketemu lagi dengan Rois Am di Di mana? Jakarta. Di Jakarta di kantor PBNU. Diskusi lama, ketum menghadap lama 2 jam, kalau tidak salah 2 jam. Semua pertanyaannya dijawab. Semua pertanyaan dijawab. Persoalannya satu, di Surabaya maupun di Jakarta itu berlangsung 4 mata. Gitu. Hmm. Dan terus saya tanya, terus terakhir itu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya uh, Rais Am ngendiko kalau tidak salah sementara begitu dulu, ya sudah. Setelah itu terus ada undangan itu tanggal 20 itu. Berarti itu hari Senin, kemudian tanggal 20 itu hari apa? Hari Kamis apa hari Rabu. Nah, itu kemudian tiba-tiba ada rapat suriah itu yang kemudian itu juga saya yakin ada juga yang baru dengar itu soal permasalahan itu, sehingga ya rapat itu ya kondisinya ya Oke. seperti itu tadi, kondisinya secara anulah apa namanya, kondisinya di dalamnya suasananya serius sekali lah, kira-kira begitu.